Nah, activity diagram, ya, activity diagram itu adalah, kalau saya boleh sebutkan, adalah aktivitas yang terjadi di dalam sistem tersebut. Khususnya adalah setiap bagiannya. Jadi contoh nih, kalau saya lebih suka bahasanya gitu. Di dalam ini withdraw, di dalam satu bulletin use case, itu satu activity, satu set activity diagram. Jadi kalau kita anggap withdraw ini satu, karena dia udah buat satu set. Nah ini khusus, anggap nih khusus withdraw gitu loh. Nah, ini kan beda dia pakai cara. Kalau lebih gampangnya saya hitungnya seperti ini. Saya lebih suka kayak gitu karena jelas. Nanti kalau kalian buat skripsi, oke, ada 10 use case, tanda activity harus 10. Karena jelas, satu use case pasti di dalam sistem itu punya beberapa activity. Punya set urutan flow dari activity itu. Nah, kayak ini kan, ticketing vending machine. Nah, kalau ini karena ticketing vending machine itu kalau kalian pernah keluar negeri atau apa, kalian bakal tahu bahwa kalau kita mau naik kereta api atau apa, kan kita beli tiket dari mesinnya keluarin, ya udah kita bisa naik gitu. Itulah ticketing vending machine maksudnya. Ya. Karena itu kan satu sekali jalan kan, yang top pilih rute, bayar, tiketnya dicetak keluar seperti, dan kembalian duit kalau ada lebih kan gitu. Itulah. Lalu activity diagram. Nah, kita kembali diagram. Activity diagram juga pernah disebut sebagai behavior diagram. Oke. Yang mana menunjukkan flow of control, object flow. Jadi flow-nya seperti apa? Penting dari activity ini melihat flow. Ya, alurnya dari sini nanti datanya mau dibawa kemana, ke sini, lalu ngapain di sini, lalu kalau seperti ini kondisinya seperti berpindah kemana gitu. Itu adalah melihat flow-nya. Nah, sama seperti ini online shopping nih kita anggap. Nah, dia ada dua yang paling penting, itu ada dua. Ini start, yang ini adalah akhir, ya, akhir dari sistem itu berjalan. Nah, kita lihat nih, ini ada B nih, karena ini ada B, ya B, oh ini nih sistem B nih, seperti itu. Nah, kita anggap nih awalnya masuk nih, lalu kan user lihat mencari kan, mencari atau lihat-lihat gitu loh, cari per halaman dia cari, browse sama search beda. Search itu ya nanti kamu pakai kriteria, contoh saya mau cari judul ini, saya ketikkan judulnya, saya cari. Tapi browse kan enggak, per halaman-halaman kamu scroll, kamu cari gitu kan, itu browse ya. Lalu ketemu nih itemnya, lihat itemnya, oke, cocok, masukkan ke shopping cart, diproses ya, lalu dari itu ditampilkan di shopping cart. Oke, lalu di sini dan with shopping cart, kalau dan misalnya C ini, C-nya langsung ke sini, proses check out atau tidak. Kalau check out, oke, check out, lakukan selesai. Nah, kalau yang ini view cart, ini A nih, A ini apa maksudnya? Shopping cart can be checked at any time. Jadi dia sampai di sini doang, selesai. Dia taruh kayak kita nih, lihat barang, udahlah masukin shopping cart dulu, biar nggak lupa gitu kan. Ya besok baru saya cek lagi gimana, nggak ada waktu soalnya ngecek detailnya. Bisa seperti itu, maksudnya itu. Ya. Nah, ini menggambarkan flow-nya. Jadi sebuah sistem itu pasti nggak luput dari yang flow-nya. Jadi flow ini penting. Kenapa? Supaya nanti alur dari program kamu itu jelas, sesuai dengan apa yang kamu gambarkan, dan programnya berjalan sesuai itu. Nah, karena flow ini adalah hasil observasi kalian di lapangan. Hasil kalian tanya-tanya di lapangan, baru bisa kalian buat flow-nya seperti ini. Ya. Nah, ini tiket vending machine. Kita lihat. Nah, dia ada caranya seperti ini. Commuter, tiket vending machine, bank. Ya.
Komuter itu tandanya memang orangnya ya, atau apa ya? Komuter itu lebih cocok kayak bukan orang di sini. Oh, di sini a person. Oh iya, orang yang mau melakukan perjalanan komuter. Nah, lalu di sini disebutkan komuter datang nih, oh mulailah stationnya. Oke, dia lihat dulu ada perjalanan dari mana kemana yang dia mau kan. Dia cari, oke, dia dapatkan info perjalanannya, dia tentukan, oke, dia request payment, oke, dia tahu bahwa totalnya yang mau dibayar berapa, lalu dia bayar, melakukan proses payment, pembayaran dengan kartu, dicek dulu kartunya benar atau enggak. Ya, jangan kartu kreditnya udah enggak bisa dipotong lagi duitnya. Oke, kalau dia bayar cash langsung lewat, oke, lalu udah itu tiketnya dikeluarkan. Dispenser tiketnya dikeluarkan, ini diambil tiketnya, lalu udah itu paid with cash or with change. Jadi apakah ada, kalau dia cash, dia masuk ke sini, ya akan cek apakah ada kelebihan bayar. Jadi contoh kalau lebih kan mau dikembaliin uang kembaliannya kan. Nah dispenser change keluarin, diambil change-nya, ambil kembaliannya sampai di sini. Oke, tampilkan thank you, selesai gitu loh. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi alurnya jelas. Jadi tidak ada cerita bahwa kita mau buat aplikasi tapi ditanya alur ini nggak jelas ya. Itu yang harus kalian saya yakin bahwa kalau kalian melakukan pakai UML minimal 3 ini jelas semuanya di dalam skripsi juga nggak masalah lagi sebenarnya. Ya, makanya UML ini harus sering dilatihan, dibuat. Proses shopping UML activity diagram example. Jadi ini juga ada proses shoppingnya untuk shopping ya, belanjaan. Ini kayak bukan online shopping deh. Ini biasa aja, dia nggak harus online. Karena yang namanya activity diagram flow kan. Flow itu nggak harus pakai komputer, nggak harus pakai teknologi internet atau apa gitu loh. Sorry, nggak harus pakai memiliki teknologi, yang biasa saja juga bisa kita gambarkan gitu. Yang nggak ada hubungannya dengan teknologi juga bisa kita gambarkan flow-nya. Nah, ini dokumen management proses UML, ini kursus dokumen management, create dokumen, review draft, dan lain-lain. Ini tergantung dari perusahaannya seperti apa. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Saya nanti agak malam saya akan bagikan link ya untuk kalian absen ya. Nanti coba saya cek lagi. Kayaknya kemarin sudah saya absenkan juga sih beberapa. Nanti lihatlah kalau saya ada bagikan link, kalau sekitar jam 9, kalau lewat dari jam 9.30 nggak ada link karena memang udah saya absenkan, saya lupa sih. Oke. Ya. Ini berapa orang ini semuanya hampir semuanya hadir ya, baguslah. Yang kali ini semuanya hadir ya. Berapa orang? 4 orang ya. Ya, jadi ya skill. Empat orang ini semua hadir. Oke, saya tahu. Ada yang mau nanya?